sedih dong lihat istri kayak gitu. Apalagi kan kondisi saat itu emang bener-bener adik tuh darah rendah kan gitu, darahnya cuman 70 guys. Bayangkan guys, darah 70 itu, waduh, bayangkan aja lah gimana. Terus gimana? Jadi pas cari nafkah kakak apa yang dikerjain pertama kali? Kerjanya pas pertama kali? Pertama kali itu ya Jualan. dulu tuh paling pertama kali ingat itu saran dari mertua. Jadi jualan ini Gorengan. bukan gorengan sayang, Oh, kacang. Kacang apa itu namanya? kacang tojin. Kacang tojin, bahasanya kacang tojin. Kalau di Medan bahasanya Jadi apa namanya, kacang tuh digoreng sebelumnya tuh direbus, habis itu dibersihin tuh kulitnya, dikasih bawang putih, digoreng. Udah digoreng tuh kan kecil itu ya, pakai plastik. apa namanya, kacangnya itu kan kecil-kecil, habis itu dimasukin ke plastik yang kecil-kecil juga. Waduh, masukinnya lebih lama masukinnya daripada gorengnya, daripada ngelupasin kulitnya itu kita jualinnya. Emang untungnya alhamdulillah sih, kerasa banget untungnya, cuman karena kerjanya terlalu capek kita sudahin. Jadi cara jualnya itu kita taruh di kuliahan, kita taruh di kantin-kantin orang. Pokoknya kita nitip-nitipin. Jadi setiap dulu itu setiap berbijinya untuk yang jualin itu 1 perak kan? 100 ya, iya sama aja kan 100. Jadi kita imbalin 100, kita 400 perak. Itulah keuntungan dari situ, keuntungan alhamdulillah. Ya cukup lah, bukan cukup sih. Itu kan ibaratnya untuk sampingan-sampingan aja, karena kan untuk kebutuhan yang lain kan emang dulu ya masih dikirimin dari orang tua, dari mertua. Ya alhamdulillah banyak yang mendukung. Jadi bisnisnya itu awalnya itulah, itu emang saran dari mertua untuk tambahan-tambahan jajan ya. Yang kedua itu usaha Jual gorengan. nah jual gorengan. Baju dulu. Nah, dimodalin sama mertua. Terus Jual beli baju. Nah, jual beli bajunya tuh keliling juga, keliling ke kemana-mana lah, ke daerah-daerah, maksudnya kayak daerah Cilacap aja. Keliling naik motor, keliling cari konsumen. Jual bawa tas, jual itu keliling kota Cilacap. Terus itu yang ketiga Yang ketiga jualan gorengan. Nah, jualan gorengan itu emang untungnya nggak banyak. Itu karena kita awalnya sih buat apa ya sayang? Bakwan ya. bakwan. Nah, awalnya sih buat bakwan, cuman karena dulu usia kehamilan semakin lama kan fisiknya semakin kurang kuat ya, maksudnya untuk tenaga kerja apa segala macam kurang kuat. Jadi kita beli di pasar. Beli di pasar itu sekitar, misal nih beli di pasar 1.000, kita jual ke kantin-kantin itu 1.500. Nanti untuk kantinnya 100, untuk kita 400. Jadi setiap gorengan itu kita dulu tuh ngambil keuntungan 400 perak. Nah, alhamdulillah dari situ ada tambahan. Jadi emang bertahap. Yang keempat sambil ngajar. iya, itu semuanya sih diselingi dengan ngajar gitu semuanya sih. Jadi usaha dagang-dagang itu kan hanya sampingan aja sebenarnya, aslinya sih ngajar. Nah, terus usaha selanjutnya itu jual beli motor. belum lah sayang, jual beli bakso. Beli bakso goreng, habis itu nugget, taruh ke kuliahan ya. habis itu apa lagi sayang? Nugget, udah sosis. Jualan sosis. Jadi dulu jualannya gitu sebelum jual motor itu. Jual beli itu ya alhamdulillah untungnya lumayan. Kalau itu kan emang kita belinya tuh
langsung di glosirnya, jadi lebih murah, gorengnya di rumah gitu, tinggal modal apa tuh, cucuan apa tuh, lidi tuh, tusukannya itu modal itu sama ya bumbu-bumbu kayak saus, kecap, dan gitu aja. Jadi simple dan keuntungannya lebih besar, cuman ruginya lebih besar juga daripada Kalau gorengan nggak kalau nggak habis, karena dulu posisi juga emang belum ada kulkas apa, jadi kalau emang jualan tuh ya targetnya satu hari itu harus habis ya kan, satu hari itu targetnya tuh harus habis, kalau nggak habis ya siap-siap nanggung rugi. Nah ruginya sih nggak seberapa, maksudnya nggak seberapa dalam arti apa, jadi ruginya tuh kita kasihkan ke teman-teman gitu, yaudah nih sedekahkan aja gitu, jadi merasa nggak terlalu apa, cuman kalau di kantong ya kerasa juga gitu. Terus selesai jualan sosis nugget itu ke susu kedelai. Nah susu kedelai itu emang tetangga dulu itu posisinya emang dia itu jualan susu kedelai. Nah pembuat mendoan tempe mendoan, jadi emang pedagang, dan alhamdulillah ketika ngambil ke dia itu murahnya berapa, kalau di penjualan ke pasarnya dia itu sekitar 1.500, cuman alhamdulillah dikasih ke kita 1.000, kita yang jualnya 1.500. Awalnya sih kita masih dapat untung sekitar 500 perak dari susu kedelai, cuman semakin lama kan semakin laris ini, semakin banyak yang suka karena emang susu kedelai itu bagus. Yang kedua kental dia, jadi apalagi ketika dimasukin kulkas kan, di kantin kan ada kulkas, dimasukin jadi anak-anak pada senang semua ya, otomatis orang kan semakin suka, semakin lama. Dulu pernah per hari itu sampai hampir 40 biji itu bisa habis, 40 bungkus, cuman terus surut lagi, kandas lagi namanya usah. Terus ya jualan motor tuh alhamdulillah lah. Emang kalau jualan motor tuh kan begitulah, ketika usaha itu, ketika modalnya besar dan keuntungannya bisa besar, ya emang keuntungannya alhamdulillah. Alhamdulillah dulu setiap per bulannya tuh bisa lebih dari 8 unit gitu. Mau motor apa aja dulu bebas sih motornya, seringnya sih motor laki, maksudnya kayak motor Fiction, Satria F, apalagi Fiction sih kebanyakan Satria F. Kalau Matic jarang, yang seringnya itu aja kita jual karena emang yang enak-enak di pasaran aja, karena kan kita bukan asli orang Cilacap, jadi menjual barang itu yang sekiranya bener-bener enak di pasaran gitu, jualnya jadi juga enak. Emang modalnya besar tapi alhamdulillah keuntungannya juga besar. Nah dari situlah bisa nyimpen. Nah ketika datangnya COVID Masya Allah datangnya COVID itu sangat berpengaruh banget dengan ekonomi termasuk ekonomi kita, karena posisi saat itu emang benar-benar gimana ya, terpuruk banget. Jualan dulu tuh, jualan motor itu pernah sampai 1 bulan itu satu aja nggak tembus, karena sebelumnya 8 bisa tembus sebulan, sedangkan kita tuh nggak punya showroom, itu kita sebulan aja bisa tembus 8 tuh kan alhamdulillah banget. Kita jualan di rumah, nanti ada orang nyari kita jual gitu. Kalau showroom yang genah udah punya lapak jual ya pasti per bulannya ada target, ini pasti laku lah. Kalau kami kan memang benar-benar nggak punya tempat untuk penjualan kecuali di rumah dan online gitu ya, alhamdulillah laku. Ketika COVID datang sama sekali satu unit pun nggak ada yang keluar ataupun nggak ada yang bisa terjual, karena emang benar-benar kondisi dan orang benar-benar lebih membutuhkan makanan daripada motor gitu. Cuman dari situlah habis uang karena nggak kerja berapa bulan ya sayang? Lama ya sayang? 2-3 bulan. Pokoknya kerjanya tuh lama, nggak kerja tuh lama. Jadi bayar kontrakan, untuk uang makan, jadi tuh uang kandas
uang itu kandas karena kan kita masih ngontrak apa segala macam, masih biaya apa segala macam. Lah bayangkan nggak kerja ya ngabisin uang yang ada tabungan, dari modal-modal itu habis semua karena emang bener-bener nggak ada pemasukan. Terus karena berpikir kalau begini-begini terus sekarat duit. Kalau mikir sih gitu kalau begini. Nah entah gimana kok bisa berpikir dulu tuh alah jualan HP aja lah nih kan gitu. Pertama sih nyoba punya HP sendiri kan, punya HP sendiri itu kita jual di Facebook, di grup-grup Cilacap gitu ya kan. Alhamdulillah sekali posting itu nggak sampai 1 menit rame itu yang ibaratnya kayak makanan ngerumpulin. Ayo, misalnya ini kita pasang harga ya 450 nih HP apa dulu? HP Xiaomi 450 langsung tuh rame. Ayo nih lokasi mana gini langsung. Saya mau pikir gini, berarti ini jual online HP ini berarti deres ini. Maksudnya keuntungannya pasti ini tiap harinya ada. Nah dari situlah berpikir, oh berarti aku ini harus jualan HP dengan uang yang ada. Berkira gitu ya. Saya berpikirnya karena emang bener-bener posisi kecepet banget gitu, maksudnya sempit banget berpikir karena nggak ada kerja, nggak ada penghasilan. Oh ya udah saya berpikir jualan HP dengan ada seadanya uang lah ini, jualan HP. Alhamdulillah lancar sampai sekarang alhamdulillah. Dari situ penghasilan. Pertanyaan yang kelima, gimana tanggapan kakak tentang orang yang suka ngata-ngatain di belakang, yang suka jelek-jelekin? Kalau suka orang yang jelek-jelekin tuh sih sebenarnya dimanapun sebenarnya kita dapetin, cuman kalau terlalu jelekinnya itu terlalu banget, maksudnya tidak sesuai dengan fakta ataupun hanya mengada-ngada, ya bener banget rasanya tuh pengen ngambil cabai 1 ulekan gitu masukin ke mulutnya. Rasa pengen banget gitu. Kenapa? Lah buat apa dia ngomong yang tidak berguna? Maksudnya gini, yang ngada-ngada tuh kan pastinya kita kesel banget gitu, apalagi ngomongnya di belakang itu kesel banget pastinya. Cuman kadang-kadang kan ada orang yang menasehatin tapi secara dari belakang, itu pun gak enak juga ya sebenarnya. Kalau menasehatin tuh enaknya langsung ya one by one, maksudnya 4 mata itu lebih enak. 8 yang terakhir apa nih? dulu ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari istri. Ini karena kebetulan Rizky lagi rewel, video sendiri lah, nanya sendiri jawab sendiri ini. Dan niat nggak buat nikah lagi atau punya istri 2? Mencintaimu aja udah cukup sayang. Mencintaimu aja udah cukup sayang. Sebenarnya kalau nikah 2 tuh kan apa ibaratnya, ketika kita sanggup dan mampu. Maksudnya kalau nikah 2 tuh kan takutnya nggak bisa adil, ataupun lah pusing lah nikah 2 tuh mungkin saya rasa, karena emang bener pikirannya tuh nggak sampai ke situ, nggak pernah kebayang kayak gitu. Tapi nggak tahu ya dengan perubahannya waktu ataupun perubahan usia. Kayak ada sayang. Cuman kalau apa nggak untuk saat ini dan apa belum ada pernah kepikiran untuk nikah. Kok gitu sih kakak, berarti ini Kayak mana? berarti ada niat. Iya nggak ada niat untuk saat ini sampai sekarang. Ya berarti nanti ada niat. Ya nggak tahu qadarullah. Pertanyaan selanjutnya apa nih? Udah Ada nih. udah itu doang. Kapan merasa terpuruk, sangat terpuruk? Kalau sangat terpuruk tuh guys,
ada 2 kali setelah nikah. Yang pertama, meninggalkan anak istri ketika istri baru melahirkan selama belum ada 1 bulan, saya harus balik ke Cilacap untuk kerja. Nah itu tuh terpuruk banget karena nggak bisa lama-lama bareng istri, bareng anak, ngasuh anak. Itu terpuruk juga. Yang keduanya, ketika istri sudah di sini, COVID, terpuruk banget. Uang, usaha apa segala macam ludes karena nggak kerja apa segala macam, ngulang lagi dari awal, usaha lagi pelan-pelan. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah gitu. Cuman banyak juga ya orang yang udah ngomong, wih Rahmat udah sukses sekarang. Kalau saya sih menjawabnya ya alhamdulillah. Cuman kan gini, mungkin orang melihatnya aja, cuman kan nggak tahu gimana kita jatuh bangunnya gitu, nggak tahu orang gimana sakitnya, sampai hitam kayak gini nih. Sampai hitam. Kalau kerjanya kan sih simpel emang, ngajar itu emang ada jadwalnya, maksudnya emang bener-bener ya, misal jam 7 ada ngajar, nanti jam 9 pulang. Nah, nanti cari kerja lain, contohnya kayak jualan HP apa segala macam. Terus nanti habis zuhur ngajar lagi, habis asar ngajar lagi, habis maghrib ngajar lagi, habis isya ngajar lagi. Jadi emang jadwal ngajar kerjanya itu enggak full, maksudnya enggak full. Orang kan ngajar kalau misalnya kerja kan pergi dari jam 7, kadang pulang jam 7 sore ataupun jam 5 sore. Kalau saya enggak, kerjanya itu emang bener ada jam-jamnya gitu. Emang sih lebih mudah, lebih enggak terlalu terbebani pekerjaan begitu. Karena kalau saya sih orangnya bosenan kalau kerja mentok-mentok, maksudnya kerja sampai lama banget tuh rasa bosen. Jadi sukanya tuh yang cus gitu, lebih enak gitu. Jadi juga waktu kita di luar nggak terlalu banyak, bisa di rumah bareng istri, bareng anak gitu. Mungkin ini aja guys, videonya sampai sini aja. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan mendengarkan Q&A saya bareng istri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and like and share and apalagi sayang, komentarnya guys. Nah mungkin ada yang ingin ingin Rizky Kurniawan official membuat video apa, jangan lupa tulis di komentar. Nah, insya Allah bakalan kita buat video-video yang lebih menarik lagi, yang lebih berinspirasi, yang menginspirasi orang yang melihatnya ataupun menontonnya, dan bermanfaat insya Allah bagi orang-orang yang mengambil ibrah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.